الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mari senantiasa kita yang puji Allah Subhanahu wa taala di mana saja, kapan saja, dengan kondisi bagaimanapun, kita selalu terpuji Allah dan bersyukur kepadanya. Mari pula kita yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggunakan waktu yang khusus untuk beribadah, yang nama ibadah tersebut adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim, takrim kepada yang mulia Abu Imam Syekh, yang ulun tuan hormati panitia masjid, remaja masjid, pengatur khatib, yang ulun tuan hormati urensi, gure-gure, para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hadirin urensi ulun tuan mandum getanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyatakan dari segi usia yang Allah beri adalah sangat-sangat singkat atau relatif singkat dibandingkan dengan umat-umat Nabi yang awal. Umur Ghalib cuma 60 tahun, sementara umat-umat Nabi yang awal mencapai ratusan tahun. Namun apakah ibadah kita umat Nabi Muhammad pun sedikit? Sesuai dengan usia yang singkat, apakah ibadah kita umat Nabi Muhammad juga singkat? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan. Allah nak beda umat Nabi Muhammad, di mana ke umat Nabi Muhammad bonus, waktu-waktu khusus yang bakwatnya Allah lipat gandakan fahala. Contoh diantaranya adalah bulan Sya'ban. Bahkan dari bulan Rajab dimulai bulan bonus bagi umat Nabi Muhammad. Yang menonjol diantaranya, yang paling menonjol adalah nisfu Sya'ban, dan begitu pula dalam Ramadan dengan Lailatul Qadar, di mana dalam kitab An-Nawadir diceritakan Nabi Isa pernah berekreasi pada satu gunung, di mana bak gunung tersebut nekalan oleh Nabi Isa sabuh batir yang luar biasa lagak. Dan izinlah Allah untuk gebelah batir tersebut, dan nampaklah siro orang Tuhan sedang beribadah sembahyang. Dan Nabi Isa berkesempatan untuk ngobrol dengan orang tua tersebut. Getanya oleh Nabi Isa, dumna tripkah dan ibadah laginya? Apa jawabannya? 400 tahun. Man wateron dia kesediakan makanan oleh Allah, na keroi boh kaya di kelun, na keroi minuman di kelun. Begitulah yang Allah janjikan kepada orang ibadah, itu rezeki min haitsu la yahtasib, yang hana payah usaha, yang usahanya tapi tinggal ibadah hana. Orang yang ibadah kepada Allah lagi ibarat orang kerja dalam istana raja.
Orang yang kerja dalam istana raja hana payah peglih lampu raja untuk minta bank. Orang kerja dalam istana raja tidak harus menggarap sawah untuk mendapatkan beras. Orang kerja dalam istana raja, ho yang gejak raja nagaknya, maka kebutuhan hidupnya telah disediakan oleh raja. Lagian ke khabar ulama tasawuf, orang yang beribadah yang dekat dengan Allah, nyawa rezeki akan gerbi oleh Allah dengan hana payah kerja yang sampai tinggai ibadah. Ketanya oleh Nabi Isa bahawa tanya ba Allah, a'jaba minhu ya Allah. Nah yang lebih takjub lom daripada kejadian orang Tuhannya. Nah yang lebih hayalom ya Allah kekuasaan rawan. Nah yang lebih hebat lom ya Allah orang ibadah menurut rawan. Maka Allah menjawab, ya, yaitu umat Nabi Muhammad. Di mana umat Nabi Muhammad tengok diibadah si malam tok, malam nisfu Sya'ban, qiyamul laili, menghidupkan malam cuman satu malam, cuman 12 jam, akan lipat gandakan pahalanya melebihi daripada hambalun yang ibadah berretuh tunnya. Si malam berbanding dengan berretuh tun ibadah. Si malam ibadah umat Nabi Muhammad berretuh tun bersama, bahkan lebih dengan umat Nabi yang awal. Menensit kelebihan bak puasa Ashura, juga kelebihannya gelipat gandakan oleh Allah. Siurat kan siurat lebih pahala. Dan tak preh-preh di hadapannya adalah malam Lailatul Qadar bak bulan Ramadan. Akan tetapi orang Syiah dan tuan yang berbahagia, bonus-bonus tersebut hanya berulang kadang-kadang 1 tahun sekali. Sangat banyak manusia umat Nabi Muhammad yang terlewatkan kesempatan indah, kesempatan baik tersebut. Nyuhana tathe tanpa sadar nisfu Sya'ban sudah lewat. Hanya segelintir orang yang beribadah di malam nisfu Sya'ban ketika orang-orang sedang terlelap tidur. Apabila katanya umat Nabi Muhammad hana tacok bonus tersebut, apabila katanya umat Nabi Muhammad hana tak ibadah lagi agak anjurkan oleh Nabi Muhammad, lalu apa bedanya kita dengan umat Nabi yang lain? Umat Nabi Muhammad itu mulianya karena perbuatannya yang mulia. Umat Nabi Muhammad itu hebat karena ibadah umat Nabi Muhammad itu hebat-hebat. Umat Nabi Muhammad itu terkenal nantinya, viral di padang mahsyar karena akhlaknya yang bagus, akhlak dengan Allah, akhlak dengan nabinya, dan akhlak sesama masyarakatnya. Lalu apa yang didapatkan oleh seorang umat Nabi Muhammad yang tidak melaksanakan perbuatan mulia tersebut? Umat Nabi Muhammad terkenal dekatnya dengan Allah. Umat Nabi Muhammad tersiar berita mulai jamun-jamun dilebak Nabi-Nabi yang awal bahawa umat Nabi Muhammad itu sangat dekat dengan Allah. Tapi bagaimana kalau kita tidak mendekatkan diri dengan Allah? Pememandangan pangkat umat Nabi Muhammad sagai kamulia tu. Karena adanya gara-gara taudib di akhir masa sagai langsung laju mendapatkan predikat mulia. Tidak. Tetapi akhir masa nabut yang luar biasa. Umat Nabi Muhammad nabut yang luar biasa. Nyan buat yang luar biasa, nyan ke payah talib untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Syiah tuan yang berbahagia, berbicara dengan dekat kepada Allah
berbicara cinta kepada Allah di dalam kitab Jami'ul Fawaid dijelaskan, pernah suatu masa iblis laknatillah ijak ba Allah ia kubruk gedanya manusia dengan kalimatnya lebih kurang punya percakapan gedanya bahasa Aceh. Ya Allah, makhluk ron yang namanya manusia ipegah cinta ke ron dan ipegah benci ke lun. Tetapi buat awaknya dalam dosa ya Allah yang ron hiwa ikubah yang ron dham ipubut ipegah cinta ke ron lung tepe lelun bahawa awaknya cinta ke ron lung tempe lelun bahawa awaknya benci kepada kamu iblis. Begitu oleh Allah ngon cinta di kelun ke lun pampun mandum desa dengan bencinya kepada kamu, dengan membencinya musuhku, dengan membencinya sesuatu yang aku benci, itu sudah menjadi sebab aku ampunkan dosanya. Dengan cintanya kepadaku nyan kalung ampun desa golong milaki maaf, golong istighfar, golong dengan berkat Ramadan, baru dengan cinta kepada Allah ngenyan ka ampun desa. Jadi salah satu yang tanya lead adalah cinta kepada Allah. Bagaimana supaya cinta itu tumbuh? Adalah dengan melaksanakan ibadah sunat, terlebih-lebih mempunyai tariqat. Pernah orang tanya Mbak Abu Mudi tengah Abu kibancara supaya orang kepinah maqam oleh Allah, maka beliau menjawab dengan berbuat ibadah yang bertariqat. Yasin, tariqat Yasin. Sama dia ada tariqat sama dia, ada tariqat ratib, ada tariqat-tariqat. Dan perbuatan wajib nyan adalah kewajiban untuk tidak tergelincir dalam neraka. Perbuatan sunat itu untuk mendekatkan diri dengan Allah. Nasiro manusia hana dikubah-kubah buat wajib. Berarti manusianya hana dalam neraka melewati siratal mustaqim. Tapi perjalanannya di atas siratal mustaqim tidak secepat kilat, tidak secepat ulama. Tapi ada seorang ulama, ada seseorang yang dekat dengan Allah karena banyak amalnya yang sunat, yang wajib ya anak pada bergali, yang sunat. Maka ketika lewat di titik siratal mustaqim bagaikan kilat, bahkan lebih tajam daripada kilat. Sampai-sampai kitanya Mbak malaikat, di mana siratal mustaqim yang diceritakan tempo dulu di dunia wahai malaikat? Kita oleh malaikat, nah tak lewat bunuman tajam. Pubut yang wajib nyak berhut dalam neraka. Pubut buat sunat nyak tajam, bak tajak, bak duduk siratal mustaqim nyak mewah syurga. Pakan mewah syurga itu tanda Allah sangat ridha. Maka surganya itu mewah dan bukan surga target kitanya, tapi ridha Allah. Menansid mendekatkan diri kepada Rasul, menyabuno untuk tumbuh cinta kepada Allah dengan perbuatan sunat. Jinawa untuk tumbuh cinta kepada Rasul adalah salawat. Dan kedua-duanya itu ada tanda. Bagaimana tanda orang yang sudah ada cinta kepada Allah? Bagaimana tanda seorang manusia sudah cinta kepada Rasulullah? Apabila roh Rasulullah kana saja gedanya, apabila cinta gedanya ka melekat kepada Rasulullah, maka roh Rasulullah selalu saja gedanya. Tanda ji adalah gedanya
tanpa ada sengaja, kadang-kadang refleks sendirinya menyebutkan selawat. Tergantah roh selawat, terkejut roh selawat. Tengah duduk tanpa alasan, tanpa angin, tanpa hujan, tanpa gerangan apa-apa, karuh tam selawat. Itu tanda sudah cinta kepada Rasulullah. Tajak Jumaat, tajak hadiri undangan Allah, perintah Allah di hari Jumaat, sembahyang Jumaat wajib. Lihat Jumaat, lihat sembahyang Jumaat, banyak perbuatan-perbuatan sunat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka lihat talewati bulan Syaban, kita nyotang di dalam Ramadan, di mana dalam Ramadan ibadah yang terkenal adalah puasa, dan sangat banyak ibadah-ibadah lainnya yang sunat di dalam bulan Ramadan, yang wajibnya adalah puasa Ramadan. Kemudian apa sih hikmah daripada puasa? Apa faedah puasa? Salah satu faedah daripada puasa adalah sebagaimana Rasulullah bersabda, as-saumu jinnatun. Puasa itu adalah perisai. Maka apabila seorang kamu sedang melaksanakan puasa, fala yarfasu wala yajhalu. Apabila sedang berpuasa, maka jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang berdosa, dan jangan melaksanakan hal-hal yang dilaksanakan oleh orang jahil. Nyan adalah peringatan Rasulullah untuk orang yang katim puasa. Adapun peringatan Rasulullah kepada orang yang golong tim puasa, nah bak hadis yang lain. Menyeka ada puasa, kalau memang ingin puasa tersebut menjadi perisai, yang pertama jagalah lidah, yang kedua jagalah sikap, nyan baru puasanya menjadi perisai. Tiro orang yang perang, ime pedang untuk senjata membunuh, kemudian di tangan kirinya membawa perisai untuk benteng pertahanan diri daripada serangan musuh. Getanya berperang hawa nafsu dengan zikir, berperang hawa nafsu dengan ibadah. Maka perisai kita untuk serangan balik daripada iblis adalah saumun, puasa. Bahkan dalam kawan urang pun puasa jid ke perisai. Buktinya tengah-tengah danyo puasa igap ia mupat ike danyo pedakun inni shaimun menanggi ke Rasulullah. Gara-gara takun lun puasa igap di tengah. Gara-gara takun lun berpuasa igap hana jadi pegah. Urang syalun tuan yang berbahagia. Mata an-nadru sahmun masmumun min sahami iblis. Mata adalah satu senjata panah yang telah diberikan racun oleh iblis, panah yang beracun daripada senjata iblis. So mantang yang tim jaga mata, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi satu perasaan tentang imannya. Mata dalam getanyo berpuasa ngan mata getanyo takalan pornografi, maka bagi getanyo orang awam batallah pahala puasanya, pahala puasa batal. Bagi orang khawas, orang yang ilmunya sudah banyak, orang yang ibadahnya sudah sangat banyak,
maka Allah memberatkan lagi. Allah memberikan tugas yang sangat besar lagi bagi orang yang menyegekalan yang haram lang puasa, batal puasa, batallah puasa. Ikitanya orang awam, batallah pahala puasa. Dengan mata tersebut kita melihat sesuatu yang tidak berfaedah. Dengan melihat tersebut terganggulah hati untuk mengingat Allah, seumpama game online dan lain sebagainya, sinetron dan seumpamanya. Bagi kita yang awam, tingkat orang yang beribadah kepada Allah tingkat rendah, nyu batal pahala. Bagi orang khawas, batal puasanya. Beda lagi dengan orang khawasul khawas. Orang khawasul khawas dalam berpuasa tidak menyebut Allah, batal puasanya. Hana gekeun Allah, Allah, Allah. Hana gekeun Allah, Allah, batal puasa. Kitanya han batal. Kitanya menyata perbuat haram ngan mata, batal pahala. Ngan matanya dan tambah lagi dengan telinga, dosa dengan telinga, dosa dengan tangan, dosa dengan perut, nyan batal pahala puasa. Pertanyaannya, kalau pahala sudah batal, apakah puasa itu sah? Jawabannya sah. Asal kasih syarat sah. Nak diterima oleh Allah, nyan urusan Allah, itu rahasia Allah. Monyo kabati fahala watelam syurga jia talake jia tatanya mbak malaikat, wahai malaikat, di mana letak fahala puasa saya? Di mana kamar surga saya yang dekornya dari fahala puasa? Yang dekorasi kamarnya dari pahala puasa? Jawaban malaikat, tidak ada. Puasa dosa, berarti hana damang dalam neraka gara-gara puasa, tapi pahalanya tidak ada. Kalau pahalanya tidak ada, apakah efeknya ada? Efek di dunia juga tidak ada. Nah, firau orang geblo minyak angin atau gepegat produk minyak angin, balsam, terkenal dengan hangatnya, itulah balsam minyak angin. Nah, cip produk gagal, mereknya minyak angin, labelnya balsam, tapi hana seup, hana hangat, hana mesap-sapnya kena raja. Labelnya puasa, mereknya puasa, tapi ngan puasanya hajat ke perisai, ngan puasanya hajat benteng. Maka hana hirian takalan urang tengah puasa ke pubu maksiat, urang lam bulan puasa, urang ke pubu puasa, malam ke pubu maksiat, bahkan tengah ke puasa sendiri ke pubu maksiat, hana hirian. Jadi watai pegah oleh Allah. Misalnya contoh lain, sembahyang mentegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, orang sembahyang tapi hanai tegah perbuatan keji dan mungkar, itu ada sesuatu pada sembahyangnya. Oh, kepegah puasa itu menjadi benteng. Nah, orang lihat ke puasa kesat, bahkan lang bulan Ramadan sendiri, hana efek siapa, hana pengaruh siapa, hana rasa siapa. Berarti ada sesuatu dengan puasanya. Bila mata yang tak salah gunakan lagenyan kejadian ada pihta puasa. Dan lagi selambung hadis bunuh, menyutatim jaga mata untuk baik maksiat, Allah akan gebuh di dalam hati tanya satu perasaan nikmat dengan beriman. Ini luar biasa. Untuk apa orang menikah kalau tidak ada rasa rindu?
Untuk apa orang berbulan madu kalau tidak ada rasa syahdu? Maka rumah tangganya akan retak, maka hubungannya akan lambat laun hilang, mahliga rumah tangganya. Iman gebila Allah, tapi ketika beribadah hana rasa nikmat. Jak masjid hana merasa mangat, tinggal ada kala orang yang hana jak masjid. Mesti datanya satu Tuhan Allah. Jak masjid orang Jumaat semayang Jumaat na wajib, apakah hana najak? Itulah tidak ada rasa. Tidak ada rasa nikmat berada di masjid, tidak ada rasa nikmat mendengar azan, tidak merasa nikmat ketika wudu, tidak ada rasa nikmat ketika meratib, hana rasa nikmat ketika berdoa bersama. Jadi nikmat. Oh, jadi tengku nikmatnya kan bak makanan mentek kan Bandung gedanya kali tak rasa. Yo, taduklah masjid kiban nikmat. Dia dengar ceramah kiban nikmat. Tak dengan promo kiban nikmat. Tak nikmati hidangan lezat pakai ban nikmat. Itu ada nikmatnya. Dengan rasanya ke orang Islam bertahan. Salah satu penyebab Muslim bertahan imannya adalah dengan rasa nikmat. Mana orang Islam yang kata mengkafir, awak gicok nikmat leh, awak gicok lezat beragama leh. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Itu faktornya adalah mata. Tuan para hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian bagi orang yang khawas punau, selalu menjaga perutnya kosong, selalu menjaga perutnya tidak diisi dengan muatan yang lebih daripada kadar yang ditentukan oleh Rasulullah dalam berpuasa. Jadi perut juga bermasalah. Tak pegah perut, tapi yang asli je takwa. Karena itu hawa bak takwa. Hai tak pegah takwa, tapi yang asli je nafsu. Nafsu dikelola oleh iblis, maka timohlah hawa. Watai timoh hawa, penuhlah perut. Karena penuh perut hang ada hawa. Penuh perut bukan ukuran untuk ada hawa. Maka hawanya hana batas. Hawa hana batas. Entah penuh perutnya, entah banyak stoknya, entah tidak mempunyai apa-apa, nyalle hawa hana hai permunian. Ini tetap hawa, keinginan. Maka orang yang berpuasa memenuhkan perutnya ketika berbuka. Nyan bagi orang awam, lagi kita nyoy ilmu teman-teman di amalan teman-teman di dengan Allah golong begitu dekat, kita nyoy awam, nyan batal pahala. Bagi orang khawas batal puasa. Ma mala'a ibnu Adam wi'aan, tidak ada perbuatan buruk yang dilakukan oleh anak Adam dalam hal memenuhi rongganya selain daripada memenuhi rongga perutnya. Jadi Rasulullah pernah bersabda, lagi yang biasa ada dengar, kam min shaimin, kata Rasul, banyak orang puasa. Betapa banyak orang puasa. Laisa min siyamihi, tapi puasanya itu tidak mendapat apa-apa. Illal jumu', kecuali hanya lapar, kecuali hanya dahaga. Artinya pahalanya tidak ada. Qila, dikatakan orang, apa penyebabnya sehingga puasanya tidak ada apa-apa? Dikatakan orang karena berbuka puasa dengan makanan haram. Boh kedi haram in lagi ya tapajuh sia mia, atau makanan ji halua tapi peng sabu-sabu. Nyan puasanya tidak ada apa-apa. Atau yang tanya baju halua,
peng halua, in makanan halua, tapi ukurannya yang haram. Ukurannya yang haram. Barokan watehana puasa. Katakanlah bengah tikhan mok, cat uros tengah mok, suput fi tengah mok. Jadi tak pasal lang perut gedanya si uros semalam sabah mok setengah. Tapi ketika berpuasa sawu sekian mok, cat uros hana mok, watai suput melebihi ngon tapajuh barakan lebih le kadar watai lang puasa. Nah itu haram. Yang membatalkan puasa, membatalkan pahala. Bagi orang khawas batal puasa. Katrawat kaharip. Allah Ta'ala kan nagu pegat kewajiban, nagu pegat haram, nagu pegat batas. Jadi hati-hati kita yang berbuka puasa. Hati-hati kita yang berbuka puasa. Baik sampai ngan dah buka puasanya gagal mendapatkan pahala puasa. Jadi pajuh tu lagi Rasulullah pajuh. Dan itulah masalahnya, dan inilah masalahnya. Apa masalahnya? Beribadah sih mau, tapi tidak seperti Rasulullah anjurkan. Inilah masalahnya. Menikah, mesti ada contoh lain. Orang gedem menikah, tapi bulan madunya tidak seperti Rasulullah yuwa, maka rumah tangganya retak. Menikah gedem, tapi cara bersetubuhnya tidak seperti dianjurkan agama, maka hana kepuasan, terjadilah selingkuh selanjutnya. Orang kerja masjid gedem, mesti contoh, tapi hentre nak kan lagi Rasulullah yuwa. Orang ke puasa gedem, tapi kan lagi Rasulullah yuwa. Orang ke semayang gedem, tapi kan lagi ke purna oleh Nabi. Nya ke masalah, sabah tu masalah. Menyuka memang tatim agama, maka mari kita yang agama dengan sempurna, dengan ilmu yang sempurna. Menyuka tatim ibadah, mari kita yang beribadah dengan sempurna. Jadi bejit ke ibadah tanya ibadah cendolan, bejit ke ibadah katanya seharga ibadah lagi jajanan di kaki lima. Kibansit mari kita yang beribadah dengan ilmu, lagi garis yang telah ditentukan. Oh kiban jaga pahala puasa, jaga. Kiban cara makan sahur, makan. Kiban cara berbuka, begitulah. Nyan kehurin syaitan berbahagia. Kesimpulannya adalah katanya umat Nabi Muhammad memang usia singkat, tapi pahala dilipat gandakan. Yang kedua, katanya umat Nabi Muhammad supaya mencapai kemuliaan umat Nabi Muhammad, maka buatlah, laksanakanlah apa saja yang kesempatan diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Baik tanya mengakui ro sagai klub Brazil, padahal tanya hanaruh main. Baik agenganlah. Itanya bangga dengan klub Barcelona, padahal tanya mutajak abak lapangan Barcelona hana. Baik laginya tanya dengan agama. Baik pegah, baik tanya bangga saya Muslim saja. Baik saya bangga dengan umat Nabi Muhammad saja. Tapi ada tugas-tugas di balik semuanya. Tentu alaihi maaf kekurangan dan kelebihan waktu dan kekurangan materi. Tentu alaihi maaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim,
بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا نور السماوات والأرض نور قلوبنا بنور الإيمان والإسلام ونور قلوبنا بنور معرفات والحكام ونور قلوبنا بنور القرآن وشهر رمضان وأحينا على طاعتك وطاعات رسولك صلى الله عليه وسلم ولذكر الله أكبر.